Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Teteh, gimana kabarnya? Baik? Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Ya. Kita ketemu lagi ya dalam pembelajaran IPS. Sebelum kita masuk ke materi, mari kita berdoa dulu ya. Coba Windik, ketua kelasnya, pimpin doanya. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu, teman-teman. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Makasih, Bu. Oke, alhamdulillah. Makasih, Windik. Ibu mau absen dulu nih. Teteh, hadir semua ini? Hadir, Kelas? Bu. Hadir, Bu, hadir semua. Ada yang masuk atau misalkan izin? Hadir semua ya? Hadir, Bu. Oh iya, baik. Alhamdulillah. Semoga kita pada sehat semua ya. Oke. Oke, kita mulai ya. Udah siap semua. Nah, materi kali ini kita akan membahas tentang kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi manusia. Nah, kita ingat nggak kemarin-kemarin kita belajar tentang apa? Sebelum kita masuk ke materi ini, siapa yang masih ingat? Materi permintaan, Bu. Sebelumnya, ayo apa? Kita membahas apa? Tentang geografi. Di geografi itu ada interaksi antar ruang ya. Nanti kita akan nyambung ke kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi manusia. Itu. Nah, oke. Kenapa kita harus belajar mengenai kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi manusia? Agar nanti kita tahu bagaimana cara kita dapat menemukan apa sih, bagaimana sih solusi mengatasi itu ya. Anak-anak, Ibu akan Orang mau beli gas tapi kayaknya gasnya susah. Baik. Kalau yang ya coba Dian, itu kayaknya apa ya, Bu? Gambar yang sebelah. Ayo. Air, ya. minyak tanah. Ya, betul. Minyak tanah. Air, jeligen air, banyak anak lagi ya. Nyari Sekarang air. sudah mulai hujan itu kan sudah jarang-jarang hujan itu ya. Nanti kalau misalkan musim kemaraunya sudah kurangan air. Jadi sampai mengantri gitu kan. Kalau misalkan ada kiriman-kiriman air. Dan juga ini gas juga. Sekarang susah didapat gas kan seperti itu. Sampai antri-antri membeli gas, berebutan. Jadi kita merenung nih apa yang terjadi apabila sumber daya yang tersedia itu terbatas. Jadi kalau misalkan sumber daya kita terbatas, kita akan susah tuh memenuhi kebutuhan kan seperti itu ya. Betul tidak? Pasti akan terjadi apa? Kelangkaan. Nah, apa itu kelangkaan? Coba kelangkaan. Apa itu kelangkaan? Kelangkaan adalah ketidakseimbangan antara kebutuhan dengan alat pemuas kebutuhan. Dengan kata lain, kebutuhan lebih besar dari alat pemuas kebutuhan. Jadi kebutuhan kita banyak, sedangkan alat pemuas kebutuhan kita sedikit atau terbatas. Tidak hanya kebutuhan pokok saja yang langka. Pertama masa pandemi, ingat bahwa dulu masker itu sangat susah didapat, betul tidak? Nah, terus obat-obatan untuk stamina tubuh, vitamin dan sebagainya itu juga sangat mahal. Karena apa? Orang-orang sangat membutuhkan itu, masker. Itu susah sekali didapat. Ada juga harganya mahal, gitu kan. Nah, itu masalah itu
akan menjadi masalah ketika sedikit, sedangkan kebutuhan manusia tak terbatas, banyak yang membutuhkan. Jadilah masalah ekonomi. Nah, masalah ekonomi pada masa pandemi ini, contohnya masker nih, masker, hand sanitizer mahal, masker susah didapat, dan sebagainya. Itu kan obat-obatan mahal. Nah, itu. Nah, masalah ekonomi itu muncul karena adanya kebutuhan manusia tak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan yang berupa barang dan jasa terbatas adanya. Itu akan menjadikan permasalahan ekonomi timbul. Oke, bagaimana sampai permasalahan ekonomi ada yang ditanyakan atau mengerti? Mengerti, Bu. Ya, baik. Ibu lanjutkan ya. Ini gambar apa ya? Cabai, Bu. Ini gambar cabai. Nah, cabai itu biasanya dihasilkan di kota apa di desa, B? Karena apa? Yang menanam itu masyarakat, dan nanti hasilnya mau lebaran. Harga cabai itu biasanya melonjak naik nih. Saya habis beli cabai 5.000 itu cabai hanya dapat beberapa biji gitu kan, beberapa buah, kadang 4, kadang 5 itu dengan harga 5.000. Nah, karena apa? Mungkin sekarang yang pertama apa yang membuat cabenya mahal gitu kan? Nanti kita analisis ya, kenapa cabenya mahal dan sebagainya. Nah, itu sudah dilihat gambarnya? Sudah, Bu. Ya, dari gambar-gambar yang di atas yang kalian lihat gitu ya, Ibu akan menugaskan kalian dibagi kelompok untuk kita belajar berkelompok, kita amati gambar-gambar yang ada di depan ini dan kita buat pertanyaan. Untuk dibuat pertanyaan, tiap kelompok itu wajib buat bikin pertanyaan, satu pertanyaan. Kita dibagi menjadi 3 kelompok ya. Kelompok Windy, kelompok Dian, dan kelompok Rianti. Oke, jadi 3 kelompok ini akan membuat soal. Nanti kita akan menjawab soal dari kelompok lain. Oke, dirembukan dulu ya. 5 menit cukup? Cukup, Bu. Nah, iya, boleh. Dian dulu, coba pertanyaan yang sudah dibuat mengenai gambar yang ada di depan. Saya mau bertanya nih, Bu, pada kelompoknya Windy. Ya. Apakah semua kebutuhan masyarakat kota itu dapat terpenuhi tanpa dukungan masyarakat dari desa? Jawaban dari kelompok kami itu tidak, Bu, karena masyarakat tidak semua faktor produksi bisa dihasilkan oleh masyarakat kota, begitupun sebaliknya. Contoh padi, Bu, penghasil padi itu adalah dari pedesaan mayoritas atau bukan dari perkotaan, dan masyarakat desa juga memerlukan barang-barang produksi dari kota seperti kopi, sikat gigi, dan lain sebagainya. Seperti itu, Bu. Oh iya, bagus. Betul. Jawaban dari kelompok Windy. Ya, bahwa memang tidak semua di kota itu ada gitu. Karena apa? Yang tadi juga dikaitkan dengan cabai, tanaman cabai itu kan dihasilkannya di desa kan gitu kan. Orang kota bisa mengkonsumsi cabai itu karena adanya kiriman dari desa kan, seperti itu. Mereka bisa makan sambal dan sebagainya. Nah, jadi tidak semua di kota itu terpenuhi kebutuhannya. Apabila misalkan dari desanya tidak mengirim sumber daya yang dihasilkan, otomatis di kota juga tidak bisa mengkonsumsi atau menikmati sayuran-sayuran atau barang-barang yang memang
dihasilkan atau kebutuhan-kebutuhan yang dihasilkan dari desa seperti itu. Gitu ya. Sebaliknya, desa juga tidak bisa mengkonsumsi atau misalkan menggunakan barang-barang yang memang diproduksi di kota, seperti misalkan sabun mandi, misalkan yang diproduksinya itu di pabrik, pabriknya posisinya ada di kota, bukan di desa, misalkan seperti itu. Banyak lagi contoh-contoh lain, kan seperti itu ya. Nah, pertanyaan yang ketiga dari kelompok Windik. Pertanyaannya adalah, bila tidak tersedia alat pemenuhan kebutuhan secara lengkap, bagaimana cara mereka memenuhi kebutuhannya? Gitu. Akan dijawab oleh kelompok Rianti. Giliran kelompok Rianti, bagaimana? Rianti. Bu, tadi setelah saya berdiskusi sama kelompok saya, kalau nggak ada pemenuhan kebutuhan lengkap, cara memenuhinya mungkin bisa dengan barang pengganti, Bu, komplementer. Misalnya kalau cabenya lagi mahal, terus nggak beredar lagi, Bu, contohnya bisa jadi kita pakai lada, Bu, buat pedes-pedesnya gitu mungkin, Bu. Oh, gitu ya, merica maksudnya Bu, mungkin ya. Tambahan. Iya, bagaimana dia? Rianti, bukan barang komplementer ya, tapi substitusi. Apa tuh? Oh iya, substitusi. Oh iya. Nanti. Itu Dian, makasih ya. Bagus, ya, Dian. Iya. Bagus, Dian. Gitu ya, Rianti. Dian bisa meluruskan. Iya, baik. Jadi, jikalau misalkan pemenuhan kebutuhannya tidak bisa terpenuhi, gitu kan, tidak lengkap terus tidak bisa terpenuhi, kita mencari barang pengganti, ya, atau barang substitusi itu. Sudah bagus dari semua kelompok, jawaban sudah mengena, sudah betul semua, soal-soal juga sudah dijawab. Oke. Nah, sekarang kita jadi tahu nih apa faktor-faktor yang mempengaruhi kelangkaan. Yang pertama adalah letak geografis yang berbeda. Di pegunungan sumber daya alamnya berbeda yang dihasilkannya dengan daratan rendah, kan seperti itu. Jadi itu mempengaruhi kelangkaan. Kan selama ini kita kehidupan kita untuk memenuhi kebutuhan itu agar tidak langka itu dengan cara saling melengkapi dari tempat satu dengan tempat lainnya. Sumber daya yang dihasilkan di tempat A melengkapi kebutuhan atau di tempat B. Agar apa? Agar tidak langka. Yang kedua, pertumbuhan penduduk yang cepat. Ini berkaitan dengan hasil produksi suatu barang itu tidak mencukupi untuk menutupi pertumbuhan untuk menutupi banyaknya penduduk gitu kan yang membutuhkan. Jadi akhirnya terjadilah kelangkaan. Yang ketiga, kemampuan dalam produksi. Setiap pabrik misalkan itu ada kemampuan batas maksimal berproduksi gitu kan. Nah, barang-barang yang dihasilkan itu yang dihasilkan suatu pabrik itu tidak mampu untuk menutupi kebutuhan masyarakat karena saking banyaknya kebutuhan gitu, saking banyaknya permintaan, makanya terjadilah kelangkaan. Terus yang keempat, perkembangan teknologi yang tidak sama di tempat satu dan di tempat lainnya gitu kan, seperti itu akan mempengaruhi juga kelangkaan. Dan yang kelima, bencana alam, misalkan tanah longsor, jalan yang dilaluinya itu tidak bisa dilewati dan sebagainya, atau misalkan jembatan putus, atau misalkan tadi di
di lautnya sedang gelombang pasang yang tinggi sehingga nelayan tidak bisa melaut, tidak bisa menghasilkan ikan. Jadi terjadilah kelangkaan, itu ya. Oke. Bagaimana sih cara mengatasi kelangkaan? Tadi ini masih berkaitan dengan apa yang kita diskusikan tadi di kelompok, ya. Jadi yang pertama, tidak menggunakan sumber daya alam secara berlebih. Itu solusinya. Yang kedua, meningkatkan pengelolaan berbagai macam sumber daya alam. Yang ketiga, menciptakan alat pemuas kebutuhan. Yang terakhir, memperbaharui sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Gitu. Misalkan bercocok tanam, misalkan si padi nanti sudah dituai, nanti kita memproduksi lagi padi atau menanam lagi padi, atau misalkan pohon-pohon yang sudah ditebang dan sebagainya juga kita tanami lagi dan sebagainya. Jadi tidak lantas diambil terus dibiarkan begitu saja, kan seperti itu agar tidak terjadi kelangkaan. Seperti itu ya. Oke. Mengerti sampai sini? Ngerti, Bu. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Tidak ya? Oke, alhamdulillah sudah mengerti. Nah, sekarang Ibu nanti akan menugaskan kalian di rumah terkait dengan gambar yang ada di depan nih, di hadapan AATT. Masker habis, hand sanitizer habis, kan seperti itu ya. Nah, kan sekarang pada masa pandemi nih. Oke, ada 4 soal yang nanti Ibu tugaskan di rumah untuk dikerjakan. Ya, nanti pertemuan berikutnya di minggu depan kalian setorkan ini ke Ibu. Seperti itu. Ya, boleh juga misalkan berupa catatan nanti agar tidak susah ya, difotokan ke Ibu dan dikirim lewat WA. Boleh seperti itu. Oke. Soal yang pertama dari pengamatan gambar di atas, nggak di atas ya, mohon maaf, di samping, apa yang kamu ketahui tentang kelangkaan? Soal yang kedua, analisislah kelangkaan apa saja yang terjadi pada saat masa pandemi COVID-19. Soal yang ketiga, bandingkan kelangkaan ketersediaannya masker pada masa belum adanya pandemi COVID-19 dengan awal masa pandemi COVID-19. Soal yang keempat, menurut pendapat kalian, menurut pendapatmu, bagaimana solusi mengatasi kelangkaan yang terjadi di lingkungan sekitarmu? Ini soal yang nanti kalian harus kerjakan di rumah. Seperti itu ya, mengerti? Ada pertanyaan tentang soal ini? Oke. Tidak? Oh, jelas. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita simpulkan pembelajaran kita kali ini tentang kelangkaan. Apa itu kelangkaan? Kelangkaan adalah benda pemuas kebutuhan yang diperoleh secara terbatas dan memerlukan perjuangan untuk mendapatkannya. Kan seperti itu ya. Nah, apa yang harus kita lakukan nih untuk menghindari kelangkaan? Berarti kita harus bijak dalam menggunakan sumber daya alam. Yang kedua, melestarikan sumber daya alam dengan kontrol yang baik. Tidak seenaknya menggunakan sumber daya alam. Nanti kalau misalkan kita seenaknya menggunakan sumber daya alam, lama-lama akan habis dan tidak akan lagi terpenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Kan pemenuhan kebutuhan itu ada yang dipenuhi dengan sumber daya alamnya itu selalu tersedia, atau misalkan memerlukan waktu yang lama lagi untuk bisa
tersedia lagi sumber daya alam tersebut gitu kan. Ya, terus ada yang selanjutnya menciptakan alat pemuas kebutuhan baru berupa barang pengganti. Seperti itu. Sekarang banyak ya barang-barang pengganti. Sekarang masyarakat kita sudah sedikit cerdas lah. Udah mulai memikirkan kalau misalkan LPG-nya tidak ada nih, pakai apa nih? Sekarang banyak pengolahan dari kotoran sapi yang dibuat difermentasi menghasilkan LPG gitu ya, bahan bakar maksudnya. Nah, yang terakhir tidak menggunakan sumber daya alam secara berlebihan atau hemat. Itu kesimpulan yang materi yang kita pelajari hari ini. Barangkali ada yang ditanyakan sampai sini mengenai tugas atau materi yang kalian belum paham. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Ya. Nanti ada selain tugas soal, kita nanti akan membuat makalah tentang kelangkaan sumber daya ya. Itu dibuat oleh kelompok-kelompoknya. Kalau yang tadi tugas LKPD-nya itu tugas untuk individu, sedangkan tugas bikin makalahnya itu adalah tugas kelompok tentang kelangkaan sumber daya alam. Seperti itu. Oke, sampai sana cukup dimengerti ya. Nah, kita akan bahas lagi di pertemuan berikutnya tentang motif, prinsip, tindakan ekonomi gitu kan untuk memenuhi kebutuhan. Nah, sampai sana Ibu rasa sudah cukup ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini kita bisa pahami bersama dan dengan mudah kita pahami sehingga kita dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan nyata. Seperti itu. Doa yang akan dipimpin oleh Windik. Coba Windik, kita berdoa dulu untuk mengakhiri pertemuan kita kali ini. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jadikanlah ilmu kami ilmu yang bermanfaat. Ajarkan kami apa yang bermanfaat bagi kami, serta tambahkanlah ilmu kami. Jadikanlah kami manusia yang bermanfaat bagi nusa, agama, dan negara. Amin. Amin. Terima kasih Windik. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.